pruning sebaiknya dilakukan pagi bisa, atau malam juga bisa. Malam ya, yang penting jangan sore, kuncinya itu udah. Kenapa kalau sore? Sore tanggung, udah ketabrak maghrib om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Kembali lagi di Ayo Berbagi dan Taman Langit Grab ya. Kali ini kita mau membahas masalah pembuahan atau pruning pembuahan lah ya. Kali ini saya akan mengasih contoh pruning, shoot pruning sama can pruning. Yang dimaksud can pruning itu jadi setiap pembuahan pruningnya selalu regenerasi di sekundernya. Jadi sekunder sama tersiernya dibantai semua, cuma disisain tersier yang mendekat yang dekat dengan primernya. Jadi dijadiin sekunder ulang lah ya. Itu can pruning. Sedangkan shoot pruning itu pemangkasan dengan menyisakan sekitar minimnya 1 mata tunas atau 2 mata tunas sampai sekitar 6 mata tunas. Tujuannya apa? Untuk pruning pemangkasan itu ya buat merangsang pembuahan di tanaman anggur. Jadi kalau kita pengen pohonnya berbuah walaupun udah besar, nggak pernah kita pangkas, ya otomatis buah juga nggak terlalu banyak gitu. Dengan cara pemangkasan total itu jadi pemangkasan nggak cuma di daun tapi dari batang, daun udah otomatis dibuang, dan batang juga sebagian cuma disisain 25%, dari 100% disisain 25%. Satu lagi dengan nutrisi, soalnya anggur itu butuh nutrisi yang banyak ya. Seandainya pohonnya udah lama, udah gede, ditanam di tanah, mungkin tahun pertama pernah buah banyak, tahun kebelakangnya kok tinggal dikit, itu efeknya karena nggak pernah dipupuk. Jadi kalau pengen pembuahannya meriah lagi harus dikasih nutrisi. Nutrisi bebas, mau pakai yang organik, kimia, tinggal aplikasinya sesuai lah, sesuai aturan. Jadi dari perawatan kita dari bibit sampai besar harus dirawat sama dipupuk juga. Kalau pengen buahnya bagus, pohonnya berbuah, harus dirawat. Kalau pohonnya cuma disiram doang, ya jangan berharap buahnya banyak, pohonnya bagus. Jadi sebelum di pruning juga harus di treatment ya, treatment pemupukan generatif. Treatment pemupukan generatif itu 1 bulan sebelum pemangkasan jadinya. Jadi misalnya dalam 1 bulan ada 4 minggu, berarti tiap minggu diaplikasi pemupukan generatif. Antara lain pupuknya NPK, K3 putih, boron, asam humat, atau ditambahin sama magnesium sulfat dikit ya. Untuk dosis 1 sendok teh masing-masing untuk air 5 liter. Itu siram 1 pohon sebanyak 5 liter. Tapi kalau pohonnya udah tambah besar, otomatis airnya lebih banyak lagi ntar. Misalnya di tanah pohonnya udah besar, jangan cuma ngandelin 5 liter, tambahin lagi airnya. Dan pupuknya dosis juga pasti tambah ya. Itu selama 4 kali aplikasi selama 1 bulan, berarti tiap minggu masuk. Di minggu ketiga kita melakukan stres air ya, atau nggak disiram selama 1 minggu. Disiram tapi ya dosis kecil lah ya. Intinya kita biar si daun itu menguning, kayak ntar contohnya ada pohon yang ibaratnya dapat dia dorman atau di stres air di varian Jupiter ya, yang kemarin saya tanam.
siram jenuh sebelum hari H pemangkasan, dikasih asam amino atau semprot boleh, dikocor juga boleh, tinggal baca aturan pakainya. Tujuan kita siram jenuh untuk apa? Untuk merangsang perakarannya. Jadi perakaran yang ibaratnya tadinya puasa nggak dikasih nutrisi, giliran dikasih nutrisi dia langsung efek. Jadi pas kita pangkas otomatis dia dorong pertumbuhannya lebih bagus. Yang penting dosis aman ya untuk pupuknya, jangan sampai berlebih. Habis pruning itu si batang ngeluarin air ya, jadi secara logika aliran nutrisinya lancar. Tapi kalau nyampe nggak netes berarti jangan dilakukan pruning total ya, tunggu sampai benar-benar aliran nutrisinya udah lancar semua. Soalnya kalau habis di setes air kadang ibaratnya salurannya agak yang macet ya. Jadi makanya itu disiram jenuh, tujuannya buat mengasih nutrisi juga. Terus biar tujuan kita nutrisi kebagi merata, pastinya buat pengetesan sebelum hari H pruning kita bisa dites di pas siram jenuh itu. Kalau belum netes jangan dilakukan pruning, siram lagi. Nah, di hari berikutnya siram jenuh lagi sampai ketemu netes. Kalau udah netes baru kita pangkas total. Dan habis pangkas total sebaiknya untuk yang batang coklat dilakukan aplikasi Dormex. Minim itu aplikasi fungisida sama insek yang mengandung zat PP. Habis kita pruning, kalau udah kelar pemangkasan, pasti hasil batang pangkasannya mengeluarkan air ya. Itu tandanya si pohon sehat, aliran nutrisinya lancar. Sebaiknya kita tutup. Untuk penutup lukanya bebas. Bisa memakai yang biasa orang tukang pakai ya, yang buat nembel-nembel yang bocor itu, tinggal ditambahin fungisida sama insek aja, sama air dikit lah ya. Kita oles di bekas luka bekas batang yang kita potong itu. Dosisnya? Kalau dosis dikit aja ya, misalnya kita bikin adonan cuma 1/4 gelas aja, paling insek sama funginya 4 tetes sampai 5 tetes cukup lah itu. Tujuannya biar nutrisinya nggak kebuang. Dengan menutup luka otomatis nutrisi nggak mubazir lah ya. Jadi ntar pas bud pecah juga dia lebih maksimal hubungannya. Setelah pruning itu misalnya udah muncul daun sama bunga, paling kita melakukan penyemprotan fungisida sama insektisida. Untuk dosisnya ringan, misalnya aturan pakainya anggap aja 1 mili, maka dosisnya setengah aja gitu, jangan terlalu banyak. Tujuannya? Karena daun muda rawan ya masih, tapi kita harus diprotektif juga, biar takutnya daun muda kan mudah diserang hama juga. Kalau kita ngikutin dosis misalnya 1 mili takutnya gosong, posisi semprotnya juga harus lihat sikon ya, jangan cuma sekedar semprot tapi di jam siang atau jam 12 siang udah otomatis itu fatal. Lebih baik
kalau pagi di bawah jam 9, kalau sore di atas jam 4, penyemprotan fungisida sama insek itu. Apalagi kalau pas pangkas sering hujan ya, hati-hati juga itu, bisa fatal, si pohon bisa mati juga. Jadi pemangkasan dilakukan di musim kemarau atau curah hujan udah nggak terlalu tinggi itu. Jadi di anggur itu harus ada fase pemangkasan atau pruning total ya. Pruning total ada tujuan untuk pembuahan, ada tujuan untuk pembentukan tersier baru. Jadi kalau yang kemarin kita lakukan di varian Dickson ini sama akademik ini, itu tujuannya buat pembuahan. Jadi dipangkas total, disisakan beberapa mata tunas biar bawa bunga ya gitu ya. dan wajib tiap pohon itu 4 bulan sekali kita pangkas dalam 1 tahun itu. Jadi dalam 1 tahun 3 kali pemangkasan, 2 kali tujuan pembuahan, 1 kali tujuan pembentukan tersier ulang gitu. Kalau dibilang kejam ya anggur ya wajib sih ya. Kasarannya anggur harus benar-benar dipangkas, itu nggak bisa cukup ditanam, diliarin, bawa bunga, nggak bisa itu. Walaupun ada beberapa varian yang bisa berbuah tanpa pruning, tapi buahnya itu pastinya nggak bisa nggak bisa panen serentak lah kasarannya. Soalnya usia buahnya itu kan beda-beda. Kalau dari tunas air bawa bunga sendiri itu antar bunganya udah usianya beda sama yang kita pruning, usianya bisa serentak, bisa panen raya lah kasarannya gitu. Terima kasih atas dukungannya di channel Ayo Berbagi dan Taman Langit ya. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk konsultasi bisa via WA ke nomor saya tentang masalah anggur pastinya ya. 087 883 454 313. Tapi mohon maaf kalau misal balas WA-nya agak slow respon, mohon dimaklumi. Tapi pasti saya jawab kok. Salam pengangguran, salam sukses. Ayo berbagi. Ayo berbagi. Kenapa tadi kok nggak boleh kalau sore mau maghrib, kenapa? Karena mau sholat maghrib om. Ada rahasianya nih pasti. Rahasianya kita Rahasianya pemirsa bersambung.